Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja dan para menteri istana mengatur siasat untuk menjebak Abu Nawas. Setelah rencana tersusun dengan matang, maka Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. "Kali ini kau pasti akan kalah, Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Setelah beberapa pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka memberitahu maksud kedatangannya. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadap ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang kurang enak badan terpaksa memenuhi panggilan rajanya itu. "Baiklah, kalian pergi dulu, nanti aku menyusul," sahut Abu Nawas. Pada hari itu, Abu Nawas merasakan suasana yang tidak karuan dan tak ingin diganggu siapapun. Dalam hati ia berkata, "Aku harus cari cara supaya lolos dari perangkap Baginda Raja tanpa harus bersusah payah." Akhirnya, ia pun datang ke istana dengan mengenakan pakaian kumal layaknya seorang pengemis. Setelah sampai di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. Melihat penampilan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja jadi merasa kasihan. "Wahai Abu Nawas, mengapa kau datang ke istana dengan pakaian yang kumal seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, ketika hamba berjalan menuju istana, hamba dilihat oleh orang-orang kaya dan dermawan. Mereka berbondong-bondong memberikan harta kepada hamba karena mereka mengira hamba adalah seseorang yang sangat membutuhkan. Tapi hamba menolak pemberian mereka." Baginda Raja menjadi heran dan kembali bertanya, "Kenapa kau menolaknya?" Abu Nawas menjawab dengan nada memelas, "Karena hanya satu yang saya inginkan." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda Raja menjadi penasaran dan semakin merasa kasihan. "Apa keinginanmu, Abu Nawas? Biarkan aku yang memberikannya," kata Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin? Maukah Paduka berjanji bahwa Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, saya berjanji," jawab Baginda Raja. "Keinginanku adalah biarkan aku istirahat dan jangan ganggu aku," tutur Abu Nawas. Betapa terkejutnya Baginda Raja. Ternyata keinginan Abu Nawas di luar dugaan. Karena sudah berjanji, Baginda Raja pun menepatinya dan Abu Nawas dipersilahkan untuk pulang. "Sialan Abu Nawas, aku telah tertipu dengan penampilannya," pikir Baginda Raja. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas malah tidak jadi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangga kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik agar menjadi anak yang baik. Maka berangkatlah si wanita mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut mendapati Abu Nawas dalam masalah. Pasalnya, ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. "Sepertinya ini bukan waktu yang tepat, lebih baik aku pulang saja," ucap si wanita dalam hati. Namun saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Wahai Nyonya, jangan pergi dulu, kemarilah," teriak Abu Nawas. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya, ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang saya ada perlu, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat," jawab si wanita merasa tidak enak. "Tidak apa-apa,
katakan saja, istri saya memang cerewet, jadi tidak usah kaget, balas Abu Nawas. Kemudian wanita tersebut mengadukan permasalahan tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. Tolong Tuan Abu, anak ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku sedikit kewalahan, ucapnya. Oh begitu, baiklah, mari ikut saya, ajak Abu Nawas. Kemudian wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalan atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototi si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Kemudian tubuhnya jungkir balik dan melepaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian, membuat si wanita ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun lompat keluar ruangan dengan menabrak pintu. Tidak lama kemudian, setelah si wanita siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata, si wanita berkata, "Tuan Abu, saya minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Nyonya, bahaya tidak mengenal sasaran, seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya mengancam, ia juga mengancam semua orang," kata Abu Nawas menjelaskan. Akibat peristiwa itu, si wanita kapok untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika Abu Nawas sedang minum teh di sebuah warung, datanglah salah satu teman Abu Nawas menghampirinya. Temannya itu datang dengan wajah murung, seperti sedang memendam kesusahan dalam hidupnya. Abu Nawas yang melihat temannya tampak sedih itu langsung bertanya, "Hai kawan, sore ini suasana sangat cerah loh, tapi kenapa mukamu terlihat sedih?" "Akhir-akhir ini istri saya sering mengeluh Abu Nawas mengenai rumah kami yang terlalu sempit," jawab teman Abu Nawas itu. "Kenapa tidak engkau lebarkan saja?" saran Abu Nawas. "Kalau ada uang sih, sudah dari dulu saya renovasi," balas temannya itu. Abu Nawas hanya merenung sejenak. Ia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah yang sedang menimpa temannya ini. Tak lama setelah itu, Abu Nawas bertanya kembali, "Begini saja, kamu punya uang tidak untuk beli seekor keledai?" Akan tetapi, teman Abu Nawas itu tidak langsung menjawab. Ia sedikit berpikir dan merasa kebingungan dengan pertanyaan Abu Nawas itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Ya kalau sekedar untuk membeli keledai saja sih aku punya." Mendengar jawaban itu, akhirnya Abu Nawas menyuruh temannya untuk segera membeli keledai dan mengurusnya di rumah. Dengan perintah tersebut, temannya merasa kebingungan. Bagaimana tidak, untuk tinggal berdua dengan istrinya saja, rumah itu begitu sempit. Apalagi ditambah dengan keberadaan seekor keledai. Ada-ada saja Abu Nawas ini, pikirnya dalam hati. Akan tetapi, teman Abu Nawas ini tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia percaya jika Abu Nawas selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. "Baiklah, saya akan membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah," kata teman Abu Nawas. Sesuai dengan perintah Abu Nawas, ia langsung membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah. Hal itu tentu membuat sang istri terkejut saat melihat suaminya datang membawa keledai. Istrinya menganggap jika yang dilakukan suaminya itu sudah kelewatan dan menganggapnya seperti orang gila. Mengetahui istrinya marah-marah kepadanya, teman Abu Nawas itu pun semakin bingung.
ia kembali mempertanyakan sebenarnya apa tujuan dari saran Abu Nawas ini. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Ia pun langsung menceritakan apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Mendengar cerita temannya itu, Abu Nawas malah menyarankan untuk kembali membeli seekor kambing. Temannya itu pun semakin bingung dengan saran Abu Nawas ini. Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan, apalagi jika harus ditambah seekor kambing. Namun, temannya itu kembali tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor kambing dan kembali membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya kembali marah. Kali ini, istrinya tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang perilaku aneh suaminya itu. Seperti biasa, keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Akan tetapi, Abu Nawas justru kembali memberi saran kepada temannya itu untuk membeli seekor angsa. Temannya itu tidak bisa mengelak dengan perintah Abu Nawas, karena ia masih yakin pasti ada sesuatu di balik perintah Abu Nawas yang membuat dirinya akan merasa nyaman. Ia pun kembali ke pasar untuk membeli seekor angsa dan membawanya ke rumah. Merasa lelah dengan tingkah laku suaminya itu, sang istri hanya diam dan tertunduk lesu. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang kusam. Tampaknya ia sudah tidak betah hidup dengan hewan-hewan peliharaannya di rumahnya. Ia kembali meminta saran kepada Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas hanya tersenyum melihat muka temannya yang kusut itu. Kemudian ia berkata, "Berapa uang yang kau miliki sekarang?" tanya Abu Nawas. "Sekarang saya sudah tidak ada uang sepeser pun," jawab temannya itu. "Baiklah, sekarang juga pulang dan jual keledaimu itu," perintah Abu Nawas. Hingga pada keesokan harinya, setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ia datang dengan muka yang sedikit lebih cerah. Abu Nawas pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, setelah keledai itu kujual, rumahku sekarang sedikit lebih lega," jawabnya ceria. Abu Nawas lalu kembali berkata, "Nah, sekarang kamu jual kambing dan juga angsa itu," perintah Abu Nawas. Segera saja ia langsung menjual kambing dan angsa itu di pasar. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang sangat sumringah, tanpa ada sedikit beban yang terlintas di wajahnya. Melihat perubahan wajah pada temannya itu, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, aku dan istriku sekarang bisa tidur dengan tenang. Rumah kami terasa begitu nyaman Abu Nawas," balas temannya itu. "Ya syukurlah kalau begitu. Begini wahai kawan, sebenarnya sempit tidaknya rumah yang kamu tempati itu terletak pada rasa syukurmu, bukan pada besar kecilnya rumahmu," kata Abu Nawas memberi nasihat. Temannya itu pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan betapa pentingnya menanam rasa syukur dalam kehidupan. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawan kumpul di warung. Kala itu suasana sangat membosankan, dan untuk membuatnya jadi seru, Abu Nawas melontarkan sebuah teka-teki. "Hai kawan, sesuatu apa yang paling rapuh sehingga bila menyebut namanya saja bisa menjadi pecah?" tanya Abu Nawas. "Hadiah apa yang akan kami dapatkan bila kami bisa menebaknya?" tanya kawan-kawannya. "Jika kalian bisa menebaknya, aku akan mentraktir kalian semua," jawab Abu Nawas. Mereka pun mulai berpikir keras untuk mencari jawaban.
Abu Jahil yang kala itu ikut berkumpul juga tampak berpikir dengan serius. Namun sudah 1 jam berlalu, mereka belum juga menemukan jawabannya. Abu Jahil pun merasa penasaran. "Hei Abu Nawas, mana ada sesuatu yang rapuh bila disebut namanya saja bisa pecah? Kalau disentuh bisa pecah, itu mungkin ada. Sepertinya teka-tekimu tidak masuk akal," kata Abu Jahil. "Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu," ledek Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil agak sedikit emosi. "Coba beritahu aku, apa jawabannya? Aku kira itu tidak mungkin ada. Kalau jawabanmu masuk akal, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau ternyata tidak masuk akal, kau harus mentraktir kita semua dan juga memberiku 10 dinar, tantang Abu Jahil. "Baik, aku setuju," balas Abu Nawas. Jawabannya adalah kesunyian. Kesunyian akan pecah oleh suaramu saat menyebutkan namanya, jelas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat Abu Jahil tak bisa membantahnya. Ia pun dengan berat hati memberikan 10 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun bertanya kepadanya, "Abu Nawas, bisakah engkau memberitahuku sesuatu yang bisa membuat bahagia saat aku sedih dan membuatku sedih saat aku bahagia?" Abu Nawas merenung sejenak lalu menjawab, "Tentu saja yang mulia, ketika Anda sedih, ingatlah bahwa masih ada orang lain yang lebih buruk keadaannya dari Paduka. Dan ketika Paduka bahagia, ingatlah saja bahwa aku masih ada." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas, air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silahkan diminum Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan? Ini hanya air putih biasa Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum Abu Nawas karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar Paduka? Perlu Paduka ketahui kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia perbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat.
sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok panutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, ia hampir saja dipukul warga. Untunglah ada saja orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, kata para ulama melaporkan. Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat? Tanya Baginda Raja. Dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh dan ia mengatakannya di berbagai tempat, jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama. Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi? Saran Baginda Raja. Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga, Paduka yang mulia. Tapi untungnya ada yang menyelamatkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir Abu Nawas bisa mati diamuk warga. Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga, Paduka yang mulia, ujar para ulama. Sebagai raja yang adil, saya tidak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya, ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. Hai Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu berkata demikian? Apa kau tak menyadari perbuatanmu ini mengundang reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati para ulama, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya sederhana, apa yang dimaksud dengan roti? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, maksudmu apa Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kau pikir kami anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, hardik sang ulama. Tapi dengan tenang Abu Nawas menanggapinya. Jangan emosi dulu. Sudah, tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu, ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja. Silahkan Paduka yang mulia, baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun membacanya satu persatu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab,
roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab, roti adalah gandum yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang, "Kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja, mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama. Tapi dengan mudahnya mereka sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Sementara itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkan kepada kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, boleh kami mencobanya?" pinta mereka. "Tentu saja boleh, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah, kuda kamu hebat sekali Abu Nawas," puji kawan-kawannya. Tapi lama-kelamaan Abu Nawas mulai bosan dan berniat menjual kudanya. Sementara Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung pemuda mana yang pantas jadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya ayah," jawab anaknya malu-malu. Kemudian Tuan Hamid pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku, biar aku tahu dia adalah pemuda yang baik atau bukan," tutur Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang lelaki yang tak ia kenal. "Tuan Abu, aku dengar kau akan menjual kudamu. Benarkah kabar itu?" tanya lelaki tersebut. "Iya, benar. Kalau harganya cocok, maka akan aku jual," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, besok kawanku yang akan datang sendiri ke sini," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang. Pada hari itu berarti Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid. Dan yang kedua dengan seseorang yang akan membeli kudanya. Tidak lama kemudian datanglah si pemuda yang hendak menikahi anak Tuan Hamid. Akan tetapi Abu Nawas mengira si pemuda adalah orang yang akan membeli kudanya. "Kamu beneran mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Bagaimana kau tahu kau sayang dia? Padahal nyobain aja belum," ujar Abu Nawas. "Tidak akan kukasih sebelum kau mencobanya. Saya tidak mau kau menyesal," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda.
Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya, timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Tuan, saya sudah tidak mau sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Hei anak muda, kita lagi ngomongin seekor kuda," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Habib Idrus melakukan pengembaraan jauh bersama 30 pengikutnya. Ketika singgah di kota Kabul dan Teheran, beliau mendengar kabar mengenai seorang lelaki Yahudi yang umurnya mencapai ratusan tahun. Lelaki itu konon katanya sahabat dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pernah mengikuti pertempuran Khaybar. Sang Habib lalu mengumpulkan informasi mengenai lelaki Yahudi tua dari masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya sudah berabad-abad. Setelah memperoleh petunjuk dari seseorang bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi. Mereka adalah anak cucu lelaki Yahudi yang sudah berumur tua tersebut. Mereka senantiasa menjenguk kakek mereka yang sudah berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya terbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus beserta pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud. Beliau lalu memohon izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua itu. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan dipersilahkan menemuinya. Mereka lalu duduk mengitari lelaki Yahudi tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Habib Idrus lantas bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kami?" Lelaki tua Yahudi itu menjawab, "Ini adalah berkah doa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Kemudian lelaki tua Yahudi itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, pucuk pedangnya Ali mengenaiku. Ini bekas luka sabetan pedangnya. Setiap tahun rasa sakitnya selalu kambuh," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan bekas luka yang ada di punggungnya. "Waktu itu aku pun segera berteriak kepada Ali, 'Jangan bunuh aku adalah temanmu.' Sebelum itu aku dengan Ali memang berteman akrab. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, 'Kamu tidak akan mati kecuali setelah masuk Islam.' Aku pun sangat meyakini perkataannya. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau buru-buru masuk Islam lantaran aku senang hidup lebih lama. Sekarang aku ingin masuk Islam. Dan apabila aku sudah jadi muslim, aku yakin ajalku akan segera datang." Setelah bercerita panjang lebar, ia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan keislamannya. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa lelaki tua Yahudi itu telah meninggal dunia. Ia meninggal diperkirakan pada usia 600 tahun. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1244 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik lainnya tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika saat Sayyidina Ali di medan pertempuran, musuhnya terjatuh dan pedangnya patah jadi 2. Sementara Sayyidina Ali sudah berdiri di atas musuhnya itu. Sambil meletakkan pedangnya ke arah dada musuh, Sayyidina Ali berkata kepadanya, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini. Tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu." Musuhnya membalas, "Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan juga kaki-kakimu." Tanpa diduga,
Sayyidina Ali menyerahkan pedangnya kepada musuh. Tentu saja hal itu membuat musuhnya kebingungan. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya musuhnya heran. Sayyidina Ali menjawab, "Bukankah aku ini musuhmu? Tadi kau bersumpah, kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku. Karena itu, majulah dan seranglah aku." Musuhnya itu pun bertambah heran. "Beginikah ajaran Islam?" tanyanya kepada Sayyidina Ali. "Iya, ini adalah ajaran Islam," jawab Sayyidina Ali. Dengan segera orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali. "Ajarkan aku syahadat, aku ingin memeluk agama Islam," kata musuhnya memohon. Dan Sayyidina Ali pun mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan, Abu Nawas baru saja membeli seekor keledai. Karena keledai barunya sangat penurut, Abu Nawas menjadi sayang padanya. Pernah pada suatu ketika Abu Nawas terjatuh ke sungai. Dikarenakan dia tidak bisa berenang, ia hampir saja mati tenggelam. Untungnya keledai tersebut langsung terjun dan menolongnya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin bertambah sayang kepadanya. Di depan kawan-kawannya, ia selalu memuji dan membanggakan keledai barunya itu. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Pasalnya, pada suatu malam, keledai kesayangannya hilang dicuri maling. Mengetahui hal itu, Abu Nawas tak sanggup menahan kesedihannya. Ia pun menangis terisak-isak di depan pintu rumahnya. Beberapa kawan Abu Nawas yang kebetulan lewat depan rumahnya segera menghampiri dirinya. "Kenapa Abu Nawas? Apa yang kau tangisi?" tanya mereka. "Keledaiku hilang dicuri maling," jawab Abu Nawas sesenggukan. "Kenapa sampai hilang? Kau pasti lupa tidak mengunci kandangmu," ujar salah satu kawannya. Kawan yang lain menimpali, "Waktu kejadian, masa kau tidak mendengar suara yang mencurigakan?" Kawan yang ketiga juga ikut menyalahkan, "Mungkin kau tidak mengikat keledaimu dengan baik." Merasa dirinya yang selalu disalahkan, Abu Nawas tidak terima dan berkata, Cukup. Mengapa kalian semua menuduhku dan menganggap keledai yang hilang itu adalah kesalahanku? Cobalah bersikap adil." Mereka pun membalas, "Lalu siapa yang akan disalahkan? Pencurinya? Kau akan menyalahkan pencurinya seperti peristiwa dulu waktu rumahmu kemalingan. Dengar ya Abu Nawas, pencuri tidak akan melakukan aksinya bila keledaimu dijaga baik-baik," ujar mereka. Bukan pencurinya," sanggah Abu Nawas. "Lalu siapa?" tanya mereka penasaran. "Kalianlah yang harus disalahkan," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan-kawan Abu Nawas tidak terima. "Kenapa kami? Apa hubungannya?" tanya mereka dengan nada tinggi. "Gara-gara kalian mengetahui peristiwa ini, mulut kalian membuatku bertambah menderita. Seandainya kalian tidak tahu, kalian pasti tidak akan menyalahkanku," jelas Abu Nawas. Hikmah dari kisah ini, apabila ada seseorang yang mengalami musibah kecurian, sebaiknya jangan menambah penderitaan dengan menyalahkan dirinya, meskipun itu akibat keteledorannya. Kisah selanjutnya diceritakan, pada zaman dulu terdapat sebuah kaum yang bernama kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini hidupnya sangat makmur, sehingga mereka bergelimang harta. Bukan hanya itu saja, tanahnya yang ditempati mereka sangat subur, dan binatang-binatang ternak mereka berkembang biak dengan berlimpah. Kaum Tsamud juga terkenal dengan orang-orangnya yang tinggi dan kuat. Bahkan mereka terkenal ahli dalam memahat, dan keahliannya tersebut tertulis dalam Al-Quran. Namun sayangnya, kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah.
Mereka justru menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Di kalangan kaum Samud, Nabi Saleh terkenal bijaksana dan sangat dihormati, sehingga apa yang beliau katakan selalu dipatuhi oleh mereka. Namun, ketika Nabi Saleh mengajak untuk beriman kepada Allah, mereka menolak dan mengingkarinya. Padahal Nabi Saleh sudah memberitahu bahwa dirinya adalah Nabi utusan Allah yang akan mengajak mereka ke jalan yang benar. Nabi Saleh juga memperingatkan agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Hanya Allah lah yang pantas disembah. Jika tidak beriman kepada Allah, azab dan siksaan akan menimpa mereka. Tapi apabila bertakwa kepada Allah, akan diberikan pahala serta ganjaran. Dakwah Nabi Saleh ini pun mendapat pertentangan dari kaum Samud. Mereka beralasan bahwa kekayaan yang didapatkan atas kerja keras mereka dan berkat berhala-berhala yang disembahnya. Meskipun selalu mendapat penolakan, Nabi Saleh tak pernah berhenti mengajak mereka beriman kepada Allah. Hingga akhirnya kaum Samud ini meminta bukti kalau Nabi Saleh benar-benar utusan Allah. Dia harus menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat apa yang ingin kalian lihat? Tanya Nabi Saleh. Mereka lantas meminta Nabi Saleh seekor unta betina, tapi dengan syarat untanya sedang hamil 10 bulan, dan unta tersebut harus keluar dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh pun menyanggupi permintaan mereka. Permintaan kaum Samud ini tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 153-154. Setelah Nabi Saleh berdoa, keluarlah unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar tersebut. Kemudian Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Nabi Saleh juga memberitahu bahwa unta tersebut ada satu hari yang ditentukan untuk meminum air dari sumur mereka. Pada hari itu mereka tidak diperkenankan untuk mengambil air, sedangkan pada hari-hari lainnya silahkan mereka pergunakan. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat Nabi Saleh kaget bukan main. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akibatnya, kaum Samud terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama yang mengimani Allah dan mengimani Nabi Saleh sebagai utusannya, dan golongan kedua yang masih menentang ajaran Nabi Saleh. Unta tersebut kemudian melahirkan dan susunya tidak pernah habis diperah. Kisah Nabi Saleh dan untanya ini semakin membuat sebagian kaum Samud percaya dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian mereka yang masih menentang kini harus menelan rasa malu. Apalagi ketika semakin banyak dari kaum Samud yang percaya dengan Nabi Saleh. Tak terima dengan hal ini, mereka yang membangkang mulai mengatur siasat untuk membunuh unta Nabi Saleh. Ternyata rencana mereka juga didukung oleh seorang janda kaya. Ia menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh. Adanya hadiah yang menggiurkan membuat kaum Samud semakin berambisi untuk menghabisi unta Nabi Saleh. Tapi sebagian mereka yang beriman tak ada yang berani melakukannya karena takut mendapat azab Allah. Adalah dua orang lelaki bernama Musada dan Gudar. Mereka berdua yang akan membunuh unta Nabi Saleh, yang juga dibantu oleh 7 orang lainnya. Mereka langsung bergegas untuk menjalankan misi yang telah dibuat. Kemudian mereka bersembunyi di dekat tempat yang sering dilalui oleh unta tersebut. Begitu melihat unta Nabi Saleh, Musada langsung memanahnya dan Gudar menikam perutnya. Maka terbunuhlah unta Nabi Saleh. Setelah berhasil melakukan aksinya, kedua orang ini menemui Nabi Saleh.
mereka memberitahu bahwa mereka telah membunuh untanya. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh untuk menurunkan azab. "Wahai Saleh, kalau kau benar-benar utusan Tuhanmu, datangkanlah azab kepada kami seperti yang kau peringatkan," tantang mereka. Mereka pun lalu meninggalkan Nabi Saleh dan mengadakan pesta kemenangan atas terbunuhnya unta Nabi Saleh. Akan tetapi Nabi Saleh masih memberi kesempatan. Ia menyuruh kaumnya untuk bertaubat, dan kesempatan ini hanya berlaku sampai 3 hari. Bukannya segera bertaubat, mereka malah mencemooh dan mengejek Nabi Saleh. Selama 3 hari itu pula mereka justru bersenang-senang mengadakan pesta. Waktu yang ditentukan pun telah habis. Di hari pertama datanglah azab kepada mereka. Wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi kuning. Di hari kedua berubah warna menjadi warna merah. Dan di hari ketiga wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian di hari keempat azab yang telah dijanjikan pun datang. Maka terdengar suara keras dari langit, dan setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar tewas seketika. Demikianlah kisah Nabi Saleh yang diutus di tengah-tengah kaum Samud. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak, Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup, Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu, Abu Nawas. Dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar. Lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran," kata Abu Nawas semakin emosi. "Sudahlah,
aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Pecinya indah sekali, Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat, warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas. "Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada, Abu Nawas," balas tetangganya. "Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. "Mau ngapain kita ke sini?" tanya tetangganya terlihat bingung. "Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu," balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2.000 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu." "Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan
"Ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan. Lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja, tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. "Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca," ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji, dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan? Keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah,
saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku, dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?" Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu, dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Sekian dulu cerita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe dan komen supaya hamba tambah semangat menyajikan kisah-kisah humor sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.